Ini aja. Suaranya ada kan? Namanya ganti. Namamu. Kitabnya udah dibuka? Hah? Kitabnya? Nggak tahu. Wah, ganti namamu dulu. Kamu belum bisa. Aku titipkan lanjut. Ganti namanya. Ada mukanya. Belum. Oh, nggak bisa nih. Hermawan Setiadi. Kok bisa ganti? Mas ya. Ganti. Lah kok ganti namanya? Udah ganti namamu? Lagi diganti. Kok nggak ada mukamu? Loh, kenapa nggak ada bintangnya? Bukan dia ada bintang. Apa ini? Nggak mau dikit-dikit. Nggak tahu. Jangan tunjukin. Ini loh, bisa disembunyikan. Stop video. Oh, caranya gitu. Bukan ini betul ini. Kayak tadi. Ini emang nggak tahu gimana. Tapi kayak mana nggak ada suaranya, Ustadz? Ustadz. Nggak ada suaranya.
Loh, kok ada wajahku di laptop kalian? Ustaz, gak ada suaranya kan nggak mana Ustaz? Ustaz, suaranya gimana Ustaz? Bisa nggak saat? Suaranya gimana Ustaz? Aku nggak sholat, Nek. Belum, suaranya belum ada. Ini dimaksimalin. Sampai kapan Ustaz? Bawah loh. Ustaz, Nah, Ustaz tadi. ini balik. Kita mulai. Monster public. Ustaz, nonton video dulu sebentar boleh? Baca kitab itu, baca Boleh ya? Oh, kalian sedikit-sedikit kayak mana? Oh, iya tuh Pak. Lalu datang
PTLS kilo. Niki. PTLS. Bisa. Oke, assalamualaikum semuanya. Nah, itu Ayunda Ani sudah siap Salam. kita pada sore hari ini. Dari PDNA Kota Malang sudah hadir Ayunda Shirley. Ayunda, siapa yang membuka Ayunda Shirley? Mbak Fatimah. Mbak Fatimah, oke. Sudah join belum ya, Mbak? Ya. Oke, Bu Ella juga sudah join di sini. Sudah mungkin bisa kita mulai saja ya. Monggo Mbak Ani. Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Direktur Bet Al Hikmah Foundation, Bapak Pradana Boy dan Ibu Lailatul Fitriah, seluruh tim penyelenggara
dan yang kami hormati pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Malang dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesempatan gitu ya untuk mempergunakan kesempatan ini belajar bersama-sama di kelas Tafakuh Fiddin ya, putrimu Tafakuh Fiddin. Nanti mengapa disebut Tafakuh Fiddin dan menggunakan istilah putrimu nanti akan dijelaskan sama Ustazah Laila begitu ya. Selawat serta salam semoga selalu kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat serta pengikutnya, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaah hingga yaumil qiyamah nanti. Sebagai informasi, bahwasanya program ini merupakan kolaborasi ya, program kolaborasi yang diselenggarakan oleh Bait Al-Hikmah Foundation dengan pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Malang. Salah satu tujuannya adalah, ini salah satu aja ya, salah satu tujuannya yang pertama itu ingin menghimpun teman-teman yang ataupun ingin mengumpulkan teman-teman yang sudah memiliki kemampuan membaca kitab untuk belajar bersama-sama di sini. Nanti di sini kita semua murid, semua guru gitu ya. Jadi nanti saling belajar bersama dalam rangka menguatkan wacana intelektual dan diskusi keagamaan seperti itu. Dan tak perlu panjang lebar lagi, pastinya teman-teman di sini sudah penasaran bagaimana sih bentuk pembelajarannya. Marilah kita mulai bersama kelas pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tadi, kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah mempelajari ilmunya. Begitu. Dan untuk acara berikutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Mbak Fatimatu Az-Zahro, Yunda Fatimatu Az-Zahro selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Malang. Kepada Yunda Fatimah kami silakan. Cari posisi. Oke. Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ustazah Lailatul Fitriyah Zakiyah sebagai pembina dari kelas ini, teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini harapannya bisa istiqomah, semoga semuanya teman-teman kita bisa istiqomah dalam kelas ini sehingga sesuai dengan harapan kita bisa menghasilkan kader ulama perempuan muda ya, karena memang untuk saat ini kita masih jumlahnya minim, bahkan sangat minim gitu, paling masih bisa dihitung jari, sedangkan kebutuhan kita di masyarakat itu banyak, sehingga semoga dengan adanya kelas ini bisa tercetak kader ulama perempuan yang bisa mengaplikasikan nanti ilmunya dari kelas ini. Dan saya terima kasih lagi karena program ini adalah antara pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Malang dengan Bait Al-Hikmah nih, Foundation, dan semoga ke depan melakukan kegiatan lainnya yang nuansa keagamaan tentang
diskusi karena memang sangat kita butuhkan gitu. Karena melihat sekarang eranya sudah digital sehingga kita bisa melakukan kelas melalui kelas Zoom seperti ini ya. Semoga tidak menjadi halangan dengan adanya ini berakhir, tidak menghalangan kita untuk terus menimba ilmu. Itu dari saya. Mungkin karena hari ini hari pertama, semuanya dalam dimudahkan oleh Allah. Pada teman-teman peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Yunda Fatimah atas sambutannya. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Fitri Az-Zakiyah selaku pengasuh Bait Al-Hikmah Foundation sekaligus penggagas metode tahfiz Quran tematik. Kepada Ustazah Laila kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya mulai, ini tadi saya diminta mendadak ngisi majelis tablik PDA Kota Malang karena kebetulan yang ngisi pada sakit. Nah, kemudian ini tadi saya sarankan apa masuk aja dulu ke kelas ini daripada mereka pada nunggu yang ngasuh yang ngoten. Jadi nanti kalau ada yang masuk selain dari peserta kan daripada ini juga belum banyak ya. Mungkin nanti masukkan dulu. Katanya ini tadi kok belum ada yang accept gitu. Ngoten. Kalau misalnya itu, ini tadi sudah saya kasih link. Tapi enggak tahu kalau waiting room enggak kami private ini. Oh gitu ya. Bisa join sewaktu. Berarti bisa open ya. Terbuka. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa ahlul jannati arabiyyun. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Kota Malang beserta jajaran pimpinan dan pengurus, kepada Adinda, saya manggilnya Adinda, nanti yang lainnya manggil Ayunda, kepada Adinda Ani, Ervin, kemudian juga dari pengurus bidang dakwah ya PDNA Kota Malang yang saya hormati, dan hadirin semua hadirat di ruang Zoom ini yang dimuliakan Allah. Atas semua nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, juga kesempatan dan kemudahan untuk bersilaturahim dalam ruang yang terbatas ini, mari kita sama mengucap syukur atas semua nikmat itu. Semoga dengan rasa syukur itulah kemudian kita manifestasikan dalam amal-amal soleh yang selalu kita perbaiki dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi Agung kita Muhammad SAW. Beliau membawa risalah kenabian, lahir di Arab, ya, dan diwahyukan padanya Al-Quran berbahasa Arab. Maka dari itu kita juga
hendaknya belajar bahasa Arab gitu ya. Semoga sholawat serta salam terus terlimpah ke hadirat beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagian di sini sepertinya ya mayoritas itu masih semuanya di bawah usia saya. Mungkin ada 1 atau 2 dari Google Form yang masuk itu, saya lihat yang usianya di atas saya. Jadi tanpa terasa, ternyata saya sudah tua gitu. Sudah tua dibanding yang di sini. Dulu saya masih selalu merasa muda gitu, sehingga saya kayaknya masih muda gitu. Jadi saya dengan mencari orang sepuh untuk belajar. Nah, karena sudah masuk usia 40, jadi saya berpikir sudah saatnya sekarang saya yang harus bergerak. Jadi saya bersyukur ditemani teman-teman muda ini ya, ada Mbak Ervit, Mbak Ani, Mbak Fatima, Mbak Sirli, dan teman-teman yang lain yang selalu memberi bisikan inspirasi kebaikan lah gitu pada saya. Dan ini juga program ini terselenggara ya bagian dari bisikan-bisikan kebaikan itu tadi. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada adinda-adinda yang sudah menginisiasi program ini, terutama pimpinan daerah Nasihatul Aisyah yang terus semangat memperbaiki kinerja dan program-programnya. Dan juga saya mengapresiasi keistiqomahan teman-teman PDNA Kota Malang dalam penyelenggaraan program-programnya. Nah, teman-teman sekalian, karena saya di sini mewakili Baitul Hikmah Foundation yang tadi disampaikan oleh Yunda Ani, ya, mungkin saya sedikit ingin menjelaskan apa sebetulnya Baitul Hikmah Foundation itu. Mungkin sebagian ada yang sudah terlibat dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Baitul Hikmah. Sebagian mungkin ada yang baru dengar atau bahkan ada yang belum dengar dan baru dengar setelah ada kerjasama dengan PDNA Kota Malang. Jadi Baitul Hikmah Foundation ini merupakan organisasi. Oh, sebentar ya. Kebakaran. Mana kebakaran? Mohon maaf ini kok ada tamu. Ya, Baitul Hikmah Foundation ini berdiri belum sampai usia 10 tahun ya. Ini digagas dan didirikan oleh kader-kader persyarikatan sebenarnya. Namun kami tidak ingin menamakan ya yayasan ini dengan nama persyarikatan. Diharapkan yayasan ini menjadi lebih terbuka untuk bisa diterima dari kalangan manapun. Nah, kami punya program-program ya, ada kajian sejarah, kajian Al-Quran, dan kajian-kajian yang lain. Dan salah satu yang menjadi program bulan itu adalah tahfidz Quran tematik, yaitu menghafal Al-Quran yang bisa dikatakan non-konvensional, tidak urut ya seperti yang ada di mushaf itu, namun dipilih tema-tema sesuai dengan tema apa yang akan dikaji. Lalu keunggulannya adalah dalam menghafal ini bukan hanya menghafal ayat-ayatnya, namun dikaji dari aspek kebahasaannya, makna lughawiyah maupun
ghairul lughawiyahnya. Jadi lebih mendalam, termasuk soal sejarahnya juga dibahas dan kandungan-kandungan yang lain. Nah, kemudian dari itu kita ingin mengembangkan sayap, karena ya bagaimanapun kami ini lahir dari rahim persyarikatan, sehingga setelah yayasan ini berkembang, kita merasa terpanggil. Gimana ya kalau kita menyelenggarakan program yang khusus untuk persyarikatan. Namun tentu tidak bisa kalau kita tidak punya nama, ya harus nyantol ke salah satu organisasi otonom persyarikatan yang bisa menaungi kami dalam penyelenggaraan program ini. Karena kalau tadi disampaikan oleh Mbak Ani, sudah muncul semacam keprihatinan kita. Tadi Mbak Fatimah juga sudah mengatakan minimnya stok kader ulama. Gitu. Permintaan masyarakat ini sudah begitu luas, ya. Sementara stok pengkaderan kita ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan itu. Contoh kecil misalnya, ketika Mbak Fatimah ditelepon oleh pihak salah satu rumah sakit di Malang, diminta untuk menyediakan berapa guru ngaji. Nah, karena guru ngaji di sini bisa jadi bukan hanya membaca Quran saja, tapi sudah pada level tingkat atasnya, ya, mungkin menerjemahkan, lalu penjelasan kandungan ayat-ayat Quran yang dibaca. Nah, ketika ada permintaan semacam itu, kita masih kerepotan untuk mendapatkan kader-kader itu. Nah, karena itu diharapkan dengan forum semacam ini, ya ini ikhtiar kecil, sangat kecil, langkah yang sangat kecil yang bisa kita lakukan. Semoga ya dengan langkah kecil ini, dengan ridho Allah, kita bisa istiqomah sehingga nanti benar-benar apa yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita, ya, terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu diantaranya adalah memahami ajaran kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena dua hal itu ya termaktub dalam bahasa Arab, maka mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab, di mana dari dua sumber ini, ya, di mana dua pedoman hidup ini perlu penjelasan dari kitab-kitab ulama yang itu juga tertulis dalam bahasa Arab. Karena tadi seperti yang saya kutip dari sabda Rasulullah tadi, ahibul arabah li salasin. Jadi cintailah bahasa Arab itu karena tiga hal. Li'anni Arabi, karena aku ini orang Arab, ya. Kemudian Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan ahlul jannah itu nanti juga berbahasa Arab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu sahabat Nabi, ya, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah mengatakan ta'allamul arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab karena ia merupakan bagian dari agamamu. Jadi kita ini mau ngomong apa tentang agama, kalau tidak bisa bahasa Arab itu nonsen, ya, sangat disayangkan. Nah, karena itu dalam forum ini saya mengapresiasi apa yang diinisiasikan oleh teman-teman PDNA Kota Malang dan juga dari Baitul Hikmah Foundation yang diwakili Mbak Ani dan Mbak Ervin dalam penyelenggaraan ini. Dan ini adalah ruang aman dan nyaman bagi kita. Kenapa kita memilih khusus perempuan, ya, supaya kita lebih nyaman gitu, ya. Satu, yang kedua, kita belajar bersama. Jadi saya hanya memandu saja di sini. Nanti teman-teman bisa belajar bareng, ya. Jadi yang membaca buku ini nanti tidak hanya satu orang, tapi diharapkan di setiap pertemuan sudah disiapkan berapa petugas yang akan membaca kitab-kitab tersebut. Itu. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Nanti bisa dilanjutkan di agenda-agenda berikutnya apa setelah ini, ya. Sampai sini dulu. Nasrul minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan dan pengantar dari Ustazah Laila. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah ini nampaknya kita langsung masuk, ini Bu ya, simulasi dulu atau gimana Bu? Ya, boleh. Kita langsung simulasi baca kitab dulu ya teman-teman semuanya. Ya. Mbak Eping bisa minta tolong share kitabnya ya Mbak ya? Langsung saya ini, Mbak Ani. Iya Bu, Atau langsung mawon. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama dulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan langsung mulai sesuai dengan yang kita menjadi tujuan kita ya dalam kegiatan ini adalah membaca salah satu karya ulama yang bernama Hamid Ahmad Thohir. Secara pribadi saya belum membaca detail biografi beliau, namun beberapa bukunya saya baca ya, baik dalam bahasa Arab, kemudian ada juga yang diterjemah ke bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nanti teman-teman mungkin kalau sempat search siapa Hamid Ahmad Thohir ini, karena saya lihat banyak juga bukunya. Nah, judul buku ini Qisosul Quran lil Atfal. Jadi kalau di Arab sana mungkin ini untuk anak-anak sih ya. Nah, sekarang mari kita tes bersama. Untuk anak-anak ini saya bisa baca enggak gitu ya? Ya, katanya kita belajar nahwu wadhi itu juga untuk anak-anak loh. Waktu kita di pesantren itu ya. Nah, baik. Siapa yang akan memulai? Atau saya mulai dulu satu paragraf ya, nanti bisa dilanjutkan yang lain. Apakah yang masih bersuara itu bisa tolong di-mute supaya nah, ya terima kasih. Baik. Nah, di halaman pertama ini ya, kita akan membahas cerita, karena qasas itu kan artinya cerita ya. Di surat Yusuf itu disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kemudian qala Yusufu li abihi ya abati dan seterusnya. Jadi qasas itu jamak dari qissah ya. Artinya cerita. Dari kata itu juga terbentuk kata miqos ya. Miqos itu artinya scissor ya, gunting. Nah, itu apa korelasi antara cerita dengan apa namanya gunting itu, karena ada akar katanya. Nah, itu biasanya ketemu kalau yang sudah main bahasa Arab bisa menemukan kata-kata yang punya akar yang sama ya, itu pasti ada kesamaan makna mestinya. Walaupun artinya yang satu cerita, namun kemudian di kata lain berarti gunting. Nah, nanti bisa dicari apa itu relevansinya ya antara dua istilah itu. Baik. Nah, Qabil dan Habil kita sudah tahu ya. Ini putra-putra Nabi Adam. Saya akan baca dulu di paragraf yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Asal Adamu Rabbahu wa akala minasyajarati allati harramahallahu alaihi fil jannati wa habatat ma'ahu hawa'u ilal ardi hina akalat hiyal ukhra min hadhihi syajarah wa raha syaitanu
yadhaku minhuma ba'da an najaha fil waswasati lahuma faturida huwa al-akharu minal jannati wa habata thalathatuhum ilal ardi wa ahassa Adamu wa Hawa'u bin nadmi ala isyanihim lillahi ta'ala. Wa amma syaitanu faqad kana farihan bi annahu adalla Adama wa Hawa'a wa alima Adamu waqtaha anna syaitana aduwan lahu walidurriyatihi minal bashari jami'an. Baik, sampai situ ya. Nanti kalau ada yang ingin mengoreksi, silahkan. Misalnya itu salah bacaannya gitu ya. Baik, karena di sini kita belajar bersama-sama. Saya coba artikan. Aswa Adamu Rabbahu. Adam, aswa itu kan ziddun min ato'a. Kebalikan dari ato'a. Jadi kalau ada kata sami'na wa ato'na, itu kebalikannya sami'na wa asoyna. Artinya membangkang, tidak patuh. Ya. Nah, apa tidak patuhnya? Nanti akan ada penjelasannya. Adam tidak patuh pada Tuhannya. Ketidakpatuhannya itu apa? Wa akala minasyajarah. Dia makan pohon. Nah, tentunya bukan pohonnya dimakan, ya kan? Nah, jadi buahnya, masa pohonnya dimakan? Allati harramahallahu alaihi fil jannah. Jadi pohon yang diharamkan Allah atasnya di surga. Wahabatot ma'ahu hawa'u. Habato artinya sakoto ya, turun. Lalu dia turun bersama wahabatot hawa'u ma'ahu. Hawa turun bersama Adam. Ma'ahunya kembali ke Adam. Ilal ardi, turun ke bumi. Hina akalat hiyal ukhra min hadhihi syajarah. Nah, al-ukhronya sini bisa juga tidak kita artikan ya. Jadi, karena dia ketika dia makan buah atau pohon itu tadi ya, hina akalat hiyal ukhra min hadhihi syajarah. Wa raha syaitanu yadhaku. Raha itu bisa berarti dhahaba atau mulai gitu bisa ya. Jadi, kemudian setan ini mulai tertawa dia. Minhuma, menertawakan keduanya, menertawakan Adam dan Hawa tadi. Ba'da an-najaha fil waswasati. Setelah dia berhasil membisikkan lahuma pada mereka berdua. Faturida huwa al-akhiru minal jannah. Pada akhirnya dia diusir. Faturida, diusir dari surga. Wahabato salah satuhum ilal ardi. Salah satuhum ini kembali ke siapa? Adam, Hawa, dan syaitan. Ya, jadi ketiganya ini turun ke bumi. Wa ahassa Adamu wa Hawa'u bin nadmi. Adam dan Hawa merasa menyesal. Apa penyesalannya? Ala isyanihim lillahi ta'ala. Atas pembangkangan tadi, ketidaktaatan tadi ya. Jadi isyan ini akar katanya sama dengan aswa. Karena teman-teman di sini sudah punya basic bahasa Arab, mestinya sudah paham isyan ini adalah isim masdar. Kalau aswa ini fiil, ya. Nah, ala isyanihim lillahi ta'ala, atas pembangkangan mereka kepada Allah.
Wa amma syaitanu, dan adapun syaiton, faqad kana farihan. Dia justru bergembira bi annahu adalla Adama wa Hawa'a. Karena dia berhasil apa? Menyesatkan. Kalau dhalla itu sesat, adalla menyesatkan. Menyesatkan siapa? Adama wa Hawa'a. Menyesatkan Adam dan Hawa. Wa alima Adamu waqtaha, lalu Adam mengetahui waktunya, anasyaitona, bahwa setan itu aduwan lahu, setan itu adalah musuhnya, mestinya aduun ya. Kan ini dia khobaru anasyaitona aduun lahu walidurriyatihi, dan anak turunnya Adam, ini setan ini menjadi musuhnya Adam maupun anak keturunannya, dzurriyyatihi, minal basyari, dari manusia, jami'an, seluruhnya. Jadi sebelum bicara soal tragedi pembunuhan Qabil dan Habil, ya, Hamid Ahmad Thohir memulai paragraf ini dengan cerita tentang ketika Adam diturunkan dari surga. Baik, bisa difahami sampai sini ya. Oke, sekarang akan dilanjutkan Yunda Ani. Silakan. Duluan, Bu. Deg-degan jadinya. Siapa yang mau duluan? Yuk. Biasanya ini Bu suka bingung belakangnya itu AI atau U gitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng. Baik, saya Baca lanjut Bu dulu. ya. Ya. Paragraf kedua, wa kana Adamu qad nazala minal jannati ala jabalin fi biladil Hindi. Hindi Hinda, Bu. Iya, Hindi betul. Biladil Hindi. Amma Hawa'u fakanat qad habatat ala jabalin fi ardil Hijazi walam yakun ahadahuma. Ahaduhuma. Oh, ahaduhuma. Nah, karena dia sebagai istri. Ya'rifu tariqan lil akhari. Lil akhari au lil akhiri, Bu. Lil akhari. Walam yakun alal ardi siwahuma. Fabaka Adamu wataba ila rabbih. Wa hakadha fa'alat Hawa'u wa qabbala, Bu. Wa qabbalallahu taubatahuma. Ya. Wa'adahuma bil audati ilal jannati marratan ukhra. Oke, sip, bagus. Mari Mbak Ani, silakan diterjemahkan. Aduh. Habis ini di bawah Mbak Ani ini Mbak Jihan. Jadi habis ini yang baca Mbak Jihan, siap-siap. Ayo. Wakana Adam qad nazala, Adam ketika Adam diturunkan dari surga. Gimana nih Bu ya bahasanya ya? Ya. Dan Adam itu telah turun dari surga. Ya gitu aja. Oh, dan Adam itu telah turun dari surga. Di atas. Kan dia sudah turun dari surga, berarti kan udah di bumi. Oh iya Bu. Itulah kemudian dia berada di sebuah jabal. Apa? Jabalun fi biladi Hindi. Di negara India. Okay. Nah, jadi dia turun dari surga itu langsung berada di jabal, di suatu gunung yang terletak di negara India. Iya. Gitu. Oke. Ya, lanjut, Mbak. Sedangkan Hawa habatat, apa Ibu lupa artinya? Habatat itu sakoto nazala sama sakoto. artinya turun juga. Ya. Sedangkan Hawa diturunkan di atas Gunung Hijaz, di atas gunung di tanah Hijaz ya Bu ya. Di tanah Hijaz. Ya. Walam yakun ahaduhuma ya'rifu tariqan al-akhar, dan keduanya itu tidak menemukan jalan untuk saling bertemu gitu ya Bu maksudnya. Iya gitu betul. ya. Jadi satu sama lain tidak saling mengetahui di mana jalan satu dengan yang lain. Oh, gitu. Oke, terus? Walam yakun alal ardi siwahuma, dan tidak ada seorang pun di bumi kecuali mereka berdua. Iya. Ya.
Fabaka Adamu wa taba ila rabbihi. Kemudian Nabi Adam ini menangis dan bertobat kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa hakada fa'alat Hawa, demikian pula yang dilakukan Hawa. Dan Allah menerima taubat mereka dan berjanji bahwa adahuma bil audah. Ini berarti yang menjanjikan Allah, Bu ya? Iya, Allah. Setelah Allah menerima, qabbalallah lalu wa'adallahuma. Ya. Oke. Wa'adahuma bil audah, menjanjikan mereka untuk mengembalikan mereka berdua ke dalam surga. Untuk kedua kalinya. Okay. Jadi Allah Allah menjanjikan mereka berdua akan kembali ke surga marratan ukhra untuk kedua kalinya. Oke, karena di layar saya bawahnya Mbak Ani itu Mbak Jihan. Jadi silakan perwakilan Mbak Jihan. Alumni Mahatabir Rahman. Ayo Mbak Jihan. Lanjut. Hilang dari ininya. Mbak Jihan. Ini Jihan aku tah. Ya Jihan MW itu kan. Ada Jihan berapa sih di sini? Pokoknya di sini. Ada dua. Ada dua Ibu. Saya terlambat. Yang Mbak Jihan Mawadah. Cepet aku nggak gendangnya loh. Kok gendang? Ayo Mbak Jihan mau. Ini yang Lakina itu ya, Ustazah? Ya Lakin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakina la zala kulli minhuma. Wahidan bukan? Ya. Kok wahidannya? Wahidan ala sathi hadihil ardi alwasiati. Faroha Adam yanduru fala yaro ahadan. Wa yunadi fala yasma'u ila sautihi huwa. Ayo illa karena dia yasma'u illa sautahu. Sautahu. Itu illa itu misalnya nggak ada, seakan-akan nggak ada gitu. Karena dia sebagai maf'ul bih. Jadi yasma'u illa sautahu huwa. Ya, illa kemudian sautahu huwa. Wa tadhkuru yauma ankana fil jannati. Wa kanat al malaikatu tatawafu haula arsyillahi ta'ala wa tusabbihuhu wa tuqaddisu lahu. Faqala Adam ya Rabbi. Adami. Faqala Adamu ya Rabbu. Apa? Ya Robba. Apa? Ya Rabbi kan? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Apa ini ya? Wahdi ana alladhi asbahaka fi hadhil ardi alwasiati alaisa min ahadin akharin. Apa ini? Yasbahulaka. Oke, baik. Mari kita cek ya. Saya boleh mengoreksi nanti kalau ada yang perlu dikoreksi. Dan yang lainnya juga boleh mengoreksi kalau misalnya saya kurang tepat membaca ya. Baik. Lakinna lazala kullun minhuma wahidan ala sathi. Oh, belum terjemah tadi Mbak Jihan. Boleh diartikan dulu sedapatnya. Ya. Ya. Apa ya ini? Akan tetapi lazala kullaminhuma. Lazala itu apa ya?
Lazala itu, zala itu kan hilang. Lazala itu tidak hilang. Tidak hilang tapi bisa diartikan masih. Kalau tidak hilang itu kan berarti masih ya. Oh, Jadi ya berarti masing-masing dari mereka berdua dari mereka masih berdua. wahidan. Wahidan di sini adalah seorang diri. Masih Ya kan seorang tadi kan masih sendiri-sendiri kan? Iya, Satunya di masih India, terpisah. satunya di Hijaz. Hijaz itu Arab sekarang ya. Dulu namanya Hijaz. Oke, dilanjutkan. Wahidan masih sendirian ala sathiyah di atas bumi yang sathiyah itu apa ya? Hamparan ya. Hamparan. Sathon itu si tepi ya artinya Oh, tepi. kira-kira. Di tepian bumi yang Di luas tepian ini. bumi yang Gitu. luas ini. Iya. Adam senang Adam senang melihat fala yaro ahad itu apa ya? Tidak. Kayaknya mencari deh. Kenapa? Jadi ini faroha ini fa-nya Maka. panjang ya. maka. Jadi fiilnya roha. Oh, iya. Iya. Oke. Ya. Makan. Bukan. Maka. Roha itu Oh, tempat. Maka ia beristirahat gitu gak? Maka Adam. Enggak. Roha itu di sini kalau dalam konteks buku ini dia seperti memulai pembicaraan gitu. Jadi bisa berarti dahaba, bisa berarti bada'a. Jadi dia mulai atau pergi mencari, melihat, ya. Faroha Adamu yang dulu, dia mulai meneliti gitu ya. Fala yaro ahadan, tapi dia tidak melihat seorang pun. Gitu. Nanti sering kita ketemu kata roha di sini. Dulu saya pertama juga ngartikan roha itu istirahat, tapi ternyata bukan Mbak Ervin dalam konteks ini. Jadi roha itu bisa berarti dahaba atau bada'a. Gitu. Jadi dia mulai melihat, ya mungkin bahasa kita sih mulai dingak-dinguk gitu ya. Fala yaro ahadan, tapi kok tidak melihat seorang pun. Kemudian lanjut Mbak Jihan. Kemudian dia juga berseru tapi tidak mendengar apapun kecuali suaranya sendiri. Ya, betul. Dan dia mengingat watadkuru. Nah, ini ya. Kalau tadkuru kan pasti dia perempuan. Jadi kalau dalam pemahaman saya kita membacanya tadzakaro karena kembali ke Adam. Kan ada pola tafa'ala ya. Iya. Watadakaro. Dan kemudian Adam mengingat mengingat hari-harinya di surga. Iya, mengingat suatu hari ketika dia di surga. Kemudian saat itu para malaikat berkeliling di sekitar singgasananya Allah. Kemudian mengagungkan apa ini dan mensucikan dan mensucikannya. Kemudian Adam berkata, ya Tuhan, tadi aku sendiri, ya Tuhanku seorang gitu, kira-kira begitu. Ya Tuhanku seorang, ana alladzi asbahaka. Aku adalah yang mensucikanmu, yang mengagungkanmu di bumi yang luas ini. Alaisa min ahadi. Tidakkah ada yang lain yang mensucikanmu? Oke, ya. Nah, jadi betul begitu ya. Ya Rabbi wahdi, wahai Tuhanku seorang, analladzi usabbihuka. Jadi di sini bacanya usabbihuka karena kan masdarnya tasbih ya. Tasbih, tahmid, tahlil gitu. Jadi fiilnya sabbaha usabbihu.
Maka itu di awal-awal juz 28 itu kan banyak ayat-ayat tentang tasbih itu. Sabbahalillahi, yusabbihulillahi. Jadi ini bacanya ya Rabbi wahdi analladzi usabbihuka. Nah, kalau kita membaca asbahu, sabaha itu kan artinya berenang ya, sibah. Nah, lagi-lagi di sini kita pasti punya PR. Apa ya keterkaitan antara tasbih dengan sibah? Nah, itu pasti nanti kalau misalnya kita mau cari akan ketemu. Saya ada buku ya, Kamus Al-Quran. Itu lumayan tebal-tebal itu. Biasanya di situ disebutkan, misalnya akar kata ini artinya apa. Atau kalau kita baca tafsir Al-Misbah Pak Quraisy itu, biasanya di setiap kosakata itu akan diuraikan. Termasuk misalnya kata sikin, yang berarti pisau, itu kan terambil dari kata akar katanya sama dengan sakinah, yang berarti tenang. Nah, maksudnya apa? Pisau dengan tenang. Nah, itu mungkin maknanya adalah ketika pisau itu digunakan untuk memotong sembelihan misalnya, nah itu maka dia menjadi tenang, gitu. Ya, begitu kira-kira makna dari bahasa Arab itu. Kalau kita cari akarnya dan perluasan maknanya, itu biasanya akan ketemu antara kata-kata yang mirip itu. Baik. Sekarang ke Mbak Ervin dulu, Mbak Ervin. Setelah Mbak Ervin nanti Mbak Sirli. Masih ada waktu berapa menit? Oh, udah mau habis ya? Ya, satu aja, Mbak. 5 menit, satu paragraf, lumayan kan? Ya, ternyata cepet banget ya, Mbak Ella. Iya, tadi mungkin karena sambil pembukaan ya. Oh iya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawa'adahullahu ta'ala an yaj'ala min dzurriyyatihi wa abna'ihi man yusabbihuna bihamdillahi wa yabnuna al-masajida lis-sholati wa lidzikrillahi ta'ala wa anna min hadhil masajida sayakunu. Ada min kok. Mana ini? Wa anna min hadhil masajida. Masajidi bisa kan? Oh, karena ada alif lam ya. Ada min. Iya, biasanya masajid kan tidak bisa masajidi kalau bukan. Kalau dia ada lam ta'rif berarti dia bisa. Wa anna min hadhil masajidi sayakunu masjidah huwa baitullahi al-haram. Nah, bisa juga dibaca baitullahi al-harami yahujju ilaihin nasu wa yaqufuna bihi wa ya'tuna ilaihi min kulli fajjin 'amiqin wa huwa awwalu baitillahi yubna fil ardi. Faqala Adamu ya Rabbi wa aina hadal baitu wa aina hadal baital harami al-atiqi. Gitu. Apa ya? Hada al-baitu apa hada al-bait? Kan nggak ada apa namanya? Ada wat. Ya, nggak ada wat yang membuat. Oke. Wa aina hada al-baitul harami al-atiqi. Al-atiqu ya. Berarti itu saling mensifati semua. Oke. Ya. Baik, silakan diartikan Mbak Ervin. Kemudian Allah menjanjikan untuk menjadikan an yaj'ala min dzurriyyatihi, anak keturunan Adam tadi, wa abnaihi man yusabbihuna bihamdillahi, siapa yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah, wa yabnunal masajida lis-sholati, dan membangun masjid untuk salat, walillahi ta'ala, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadhil masajid, dan sesungguhnya dari masjid-masjid ini akan menjadi masjid tempat suci Baitullahil Haram, yaitu rumah Allah yang suci, yahujju ilaihi nas, digunakan untuk berhaji, wa yatufuna bihi, dan bertawaf, wa ya'tuna ilaihi min kulli fajjin 'amiq, dan berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh penjuru
dunia. Dari 10 penjuru. Ya nggak, fajin amik diartikan begitu. Ya, fajin amik itu artinya thariqun ba'id. Dari Baladun ba'idah. jauh. Wa huwa awwalu baitillahi, dan itu adalah rumah Allah yang pertama, yubna fil ardi, yang pertama kali dibangun di muka bumi. Faqala Adamu, dan Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa aina hada al-baitul haramu al-atiqu, di manakah hada ini apa? Apa hada? Di manakah rumah? Ya, atik itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya ancient gitu kayaknya ya artinya. Hada. Kalau hada tenang, hadi, bukan. Wa aina hadzal baitul haramu al atiq. Oh, ini hada, bukan hada. Hada, kayaknya hada itu. Hada dia kurang titik. Oh, gitu. Kirain ini fiil. Oke. Dan di mana rumah yang haram dan atik? Ya, atik nanti kita cari artinya. Kira-kira atik itu ya apa ya? Yang kuno gitu atau yang. Jadi dari ayat ini dari paragraf yang kita baca ini bisa kita maknai bahwa Masjidil Haram itu ya, Ka'bah itu bukan Masjidil Haram Ka'bahnya ya. Itu sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Ibrahim itu yang meninggikan. Saya sepertinya pernah mendapati video itu. Jadi selama ini kan pemahaman kita yang mendirikan itu Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Padahal sesungguhnya itu sudah ada sejak Nabi Adam. Namun ketika Nabi Ibrahim itulah ditinggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismailu. Nah, itu failnya ada di akhir ya. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah itu, wa idh yarfa'u, dan ketika meninggikan Ibrahimu al-qawaida, pokok-pokoknya itu minal baiti dari rumah itu wa Ismailu, ya Ismailnya di belakang. Baik. Masih ada waktu kah? Nanti kalau ada yang perlu video tentang Ka'bah yang didirikan sebelum Nabi sebelum Nabi Ibrahim ya. Jadi sejak Nabi Adam. Nanti coba saya cari lagi, bisa dikirim di grup untuk menambah pengetahuan kita. Ini ada satu kalimat lagi nih, mungkin Mbak Ervin diselesaikan. Mungkin kesempatan untuk Mbak Sirli. Oh iya. Ayo Masih Mbak ada Sirli. 2 menit lagi. Oke. Cukup kok, setelah itu kita tutup. Silakan Mbak Sirli, masih ada 4 Bismillahirrahmanirrahim. baris. Mbak El, nanti kalau salah tolong. Ya, di sini banyak yang bisa betulkan. Bismillahirrahmanirrahim ya, saya coba. Fa'akhbarahullahu ta'ala annahu bimakkati bila ini yang Makkah itu tidak bisa kasroh ya. Bimakkah, iya, Bimakkah. Bila dillahil haram, jadi ini kan baladun kan, baladun, tapi dia menjadi apa istilahnya, apa itu yang pengganti itu badalnya dari Makkah ya, penegasan dari Makkah ini, maka dia menjadi kasroh juga. Fa'akhbarahullahu ta'ala annahu bimakkata, ini makkata karena tidak bisa menerima kasroh, maka baladinya ini yang bisa kasroh. Baladillahi al-haram. Baladillahi al-harami. Ya. Wa ahassa Adam bisuqi wal hanin ya, benar ya? Wal hanini li ziyadati bai. Ayo Zia. Li ziyarati baitullahi al-haram di Makkah. Falamma alimallahu apa ini? Saya sendiri nggak bisa baca ini KFMH ini. Banyaknya gitu, apa ya, banyaknya sama kebaikannya. Ini ada yang kurang hurufnya itu. Sepertinya salah hurufnya ya.
Ya, kayaknya hurufnya ada yang kurang. Bentar saya lihat di bukunya sama apa enggak. Dilanjutkan yang lain dulu. Maksudnya ke kata berikutnya. Sodako. Alimallahu sodakohu. Amarohu ayat haba ila makkata haitsu Baitillahil Haram li apa ini? Liyatufa bihi wa yudhkaru wa yadhkura rabbahu indahu. Ya. Jadi yadhkura rabbahu atau yudhkaru rabbuhu. Oke, silakan diartikan, Mbak. Ya. Maka Allah mengabarkannya bahwasanya apa? Sesungguhnya dia di Makkah itu tadi kan adalah... Adam kan nanya apa namanya, saya seorang diri gitu kan, bahwa ada Allah Ta'ala an yaj'ala min dzurriyyati wa ibnai tadi wa anna min man yusabbihuna bihamdihi. Kemudian Allah kan berjanji akan menjadikan anak turunnya termasuk yang bertasbih. Kemudian mereka ini mendirikan masjid untuk sholat, ya, dan untuk berzikir pada Allah. Dan dari masjid ini akan menjadi masjid yang Baitullah Al-Haram itu, di mana orang-orang berhaji tadi kan. Nah, kemudian jadi Adam itu sudah mendapatkan bisikan akan ada masjid itu ya. Jadi kemudian dia bertanya, Faqala Adam ya Rabbi wa aina hadzal bait al-haram al-atiq? Di mana rumah haram al-atiq itu tadi? Kemudian Allah menghabarkan bahwa itu berada di Makkah, Baladullah, negara Allah al-haram. Ya, kemudian Al-Ahassa itu apa ya, Mbak? Merasa. Apa? Merasa. Adam. Syauk. Masa lupa syauk? Oh, jadi Adam tuh merasa ragu-ragu ya? Itu kalau pakai kaf. Kalau pakai kaf itu artinya garpu. Kalau pakai kof, syauqi ilaika ya Rasulullah. Rindu. Senang. Itu di pondok nggak pernah kangen paling ini. Kangen. Oh, iya. Jadi Adam itu merasa rindu. Ya, hanin itu diartikan sama juga. Meskipun hanin itu kan bisa diartikan kasih sayang ya. Tapi maksudnya ya udah diartiin sama aja, enggak apa-apa. Jadi Adam itu merasa rindu dengan berziarah, apa itu berziarah, pergi ke rumah Allah Al-Haram, yaitu di Mekah. Maka ya. Lama alimallahu falamma itu apa ya? Kok lupa sih. Maka ketika Allah mengetahui. Bentar, ini kayaknya kaf mem ha ini apa kok enggak falamma alimallahu. Aku kok buka translate seberapa besar gitu ya artinya. Emang apa hurufnya ini? Soalnya kalau di buku itu ha ini alif. Jadi yang di buku saya ya, ini saya akan sama. Falamma alimallahu kama seakan-akan itu loh. Tapi sodakohu. Ya kalau kita tidak paham kita tinggal dulu aja ya. Daripada salah mengartikan. Falamma alimallahu. Ini di pending dulu nanti kalau ketemu
Lanjutnya. Lanjut. Amarohu dan memerintahkannya untuk pergi ke Mekah, haitsu yang dimana di situ adalah rumah Allah Al-Haram, liyatu apa itu Mang? Tadi yatuf tawaf berkeliling di sana dan menyebut nama Tuhannya. Iya. Mbak Ervin, kalau ada haitu itu pengaruh nggak ke isim harokatnya? Nggak tahu ya, kayaknya ngaruh ke Ngaruh. Jadi di kasroh gitu. Iya. Oke. Amarohu ayyadhaba ila makkata haitsu baitillahil harami liyatu fabihi wa yadhkura rabbahu indahu. Oke. Baik, tidak terasa ini pas sudah di titik sini ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Ini tapi kok ada yang raise hand mau apa ya? Iya Bu, ada 2 orang yang raise hand. Ada Nafisa ya, Nafisa Alimah Anisyafa. Silakan. Halo Mbak Nafisa. Mana ini? Menghilang Bu. Oke. Ini beberapa pesertanya ada ini Bu, ada dari adik-adik IPM juga. Kemudian kayaknya ada muridnya Mbak Ervin ya juga ya. Dari datanya itu usia 13, 14 gitu Bu. Jadi beberapa Ya, ada yang juga di sini. Tadi kayaknya ada yang nobar gitu. Yang nobar bareng-bareng gitu ya, Angge. Ya enggak apa-apa nanti kita. Kalau sudah ini kita akhiri aja Mbak Ani, saya masih nyusul di kelas yang tadi minta saya baik, masuk. Ibu. Baik, Ya. baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ella atas pengantarnya. Untuk hari ini kita masih simulasi dulu ya teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan pada jam yang sama 3:30. Dan buku yang sudah dibagikan di grup bisa sambil dibaca-baca, dipersiapkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan ada beberapa nama yang nanti ditunjuk Bu Ella untuk baca gitu ya. Nah, Mbak Anissa ini untuk minggu depan. Bisa dipersiapkan. Langsung ditunjuk. Mohon bantuannya. Oke. Baik, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi pada pekan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, mbak-mbak, adik-adik, dan ibu yang sudah hadir di sini. Semoga tetap istiqomah dan semakin semangat untuk bareng-bareng mempelajari kitab-kitab Turos seperti itu. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Teman-teman semuanya, mari kita akhiri kelas sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mau foto nggak? Mau foto dulu ya. Foto dulu. Ayo kita foto dulu, coba lihat ke kamera masing-masing. Jadi Mbak Eping ya yang foto ya? Ya, oke. Untuk yang nobar juga bisa rasa apa aja. Yang belum menyalakan kamera, kita tolong untuk menyalakan ya. Kita nggak tahu ini ada 3 slide, jadi kita di mana kita nggak tahu. Lihat kamera 1, 2, 3. Naila berdosa. Ini gimana cara nganunya? Sabar. Kemudian slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya slide ketiga. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Minggu depan yang baca Mbak Anissa, Bu Holida, Mbak Fazat. Oke. Fazat. Atau mungkin lebih banyak lagi punya mungkin yang satu baca, yang satu menerjemahkan. Gitu. Oke, boleh. Ya. Ya, biar kebagian semua. Oke. Ya, terima Lebih kasih banyak yang semuanya baca. sudah bergabung. Baik.
Terima kasih semuanya. Saya mohon izin dulu ya. Melanjutkan. Ya, syukron. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.